Halo guys, kembali lagi nih dengan admin. Dan kali ini admin bawa kabar yang sangat unik nih, yang bikin kita mikir ulang soal masa depan Indonesia. Kenapa? Karena ternyata nih, negeri kita sedang berdiri di atas tambang emas baru loh. Uniknya, ini bukan emas beneran, bukan minyak, dan juga bukan nikel. Ini jauh lebih dahsyat dari semua itu. Nah, selama ini nih, kita sering dijadikan tempat sampah dunia, mulai dari impor baju bekas, sepatu bekas, celana bekas, tas bekas, dan lain-lain yang bekas-bekas pokoknya. Yang peduli lingkungan dan peduli ekonomi real, pasti rasanya mendidih nih mendengar kabar-kabar semacam itu. Tapi sekarang, ceritanya beda guys. Kali ini, justru kita harus bangga loh menjadi tempat pembuangan. Ya, pembuangan karbon di dunia. Kenapa? Karena sampah karbon ini bisa menjadi senjata rahasia buat Indonesia menguasai panggung ekonomi hijau global. Sekali lagi, panggung ekonomi hijau global, bukan hanya rantau di Asia Tenggara saja. Yang bikin merinding nih, kapasitas penyimpanan karbon Indonesia itu sebesar 600 gigaton, menjadikannya negara penyimpanan karbon terbesar di Asia. Tak hanya itu, potensi cuannya pun juga gak main-main, mencapai 560 miliar US dollar atau sekitar 9.429 triliun rupiah. Gila gak tuh? Nah, gimana? Penasaran kan info lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih detail lagi. Jadi guys, pasti kalian pernah dengar nih, kalau Indonesia dulu pernah menjadi salah satu raja minyak di Asia Tenggara. Ya, di era 1970 hingga 1990-an lah. Kala itu kita menjadi salah satu pemain utama dalam industri minyak dunia. Nah, warisan kejayaan itu ternyata masih terasa sampai sekarang loh. Bayangin aja nih, jumlah sumur tua minyak bumi di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 13.000 sumur. Sekilas mungkin terlihat seperti peninggalan masa lalu, tapi justru di balik sumur-sumur tua ini tersimpan berkah baru buat Indonesia. Kenapa? Karena bekas tambang minyak tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyimpan karbon CO2 melalui teknologi CSS atau Carbon Capture Storage. Artinya, lubang-lubang yang dulu mengalirkan minyak kini bisa menjadi brankas hijau untuk menyimpan emisi industri. Kapasitas brankas hijau di Indonesia ini sangat besar, mencapai 600 gigaton. Bahkan, selain bisa menyerap emisi industri di negara kita, kapasitas ini juga cukup buat menyerap seluruh emisi karbon Australia, Jepang, dan Korea Selatan sekaligus. Gila nggak tuh? Gede banget kan? Hasil penelitian ini menjadikan Indonesia negara penyimpanan karbon terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Cina, dan Rusia. Maka dari itu guys, ini bukan sekedar angka kosong di atas kertas, karena 600 gigaton itu merupakan fondasi ekonomi baru di sektor energi hijau. Dari sinilah, Indonesia bisa membangun ekonomi karbon, menarik investasi raksasa, dan menjadikan sampah karbon sebagai komoditas strategis kelas dunia. Soal cuan nih, jangan salah loh, angkanya bikin melongo nih, karena potensi ekspor karbon kita bisa tembus mencapai 565 miliar US dollar atau sekitar 9.429 triliun di tahun 2040 nanti. Bayangin nih, karbon dulu dianggap sampah, sekarang bisa menjadi mesin uang hijau. Pertanyaannya, kenapa CSS atau Carbon Capture Storage begitu penting dan diminati oleh banyak negara? Jawabannya simpel, karena CSS merupakan solusi transisi energi. Industri berat seperti semen, baja, migas, dan kimia gak bisa serta-merta beralih ke energi terbarukan. Kenapa? Karena industri ini membutuhkan reaksi kimia dan sekaligus suhu yang sangat ekstrim, di atas 1600 Celcius. Sedangkan energi terbarukan saat ini belum ekonomis untuk panas ekstrim. Jadi ya mau gak mau harus menggunakan teknologi lama. Di sisi lain, banyak negara yang sudah berkomitmen untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 dan paling lambat nih ya, di tahun 2060. Maka dari itu nih, teknologi CSS hadir sebagai teknologi kunci untuk menjembatani kesenjangan itu. Banyak pemerintahan di dunia sekarang menggelontorkan insentif, regulasi sekaligus pendanaan khusus untuk melindungi produk yang diproduksi dengan teknologi CSS. Karena mereka sadar, tanpa teknologi ini, target net zero emission itu hanyalah sebuah janji di atas kertas dan gak akan pernah tercapai bro. Artinya, produk yang dihasilkan dari pabrik yang menggunakan teknologi CSS akan mendapatkan insentif khusus. Alasannya, karena mereka menganggap produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan dan membantu pencapaian target iklim. Contohnya nih, seperti Amerika, mereka memiliki regulasi Inflation Reduction Act, atau dengan kata lain nih, perusahaan yang menjalankan CSS
bisa mendapatkan potongan pajak yang besar. Kemudian nih, ada juga Kanada memberikan investment tax credit di mana perusahaan bisa mengklaim hingga 50% biaya investasi CSS sebagai kredit pajak. Norwegia, meskipun bukan sebuah tax credit, pemerintah mereka menanggung hingga 80% biaya proyek CSS perusahaan-perusahaan di negaranya. Dan yang paling getol tuh, ya negara-negara Eropa. Bahkan ya, kalau produk baja yang diproduksi dengan teknologi CSS akan mendapatkan premium price karena dianggap bebas karbon dan lebih ramah lingkungan. Jadi, wajar kalau perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba mengadopsi teknologi CSS karena mereka harus menjaga pangsa pasar di negara-negara maju yang semakin ketat menerapkan regulasi hijau. Tanpa CSS, produk mereka dianggap kotor dan kalah bersaing di pasar global. Sementara itu, perusahaan kecil dan menengah justru melihat ini sebagai peluang emas. Dengan masuk lebih awal ke teknologi CSS, mereka bisa menangkap jeruk pasar baru, menawarkan produk yang lebih ramah lingkungan, dan bahkan menembus pasar premium yang sebelumnya didominasi oleh pemain-pemain besar. Jadi, baik perusahaan raksasa atau perusahaan multinasional maupun perusahaan lokal sekarang itu berlomba-lomba untuk menggunakan teknologi CSS. Dan yang bikin lebih seru nih, ternyata Indonesia diam-diam sudah punya 19 proyek CSS yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Proyek ini bukan main-main loh guys, gabungan antara onshore dan offshore atau berada di darat dan di laut, dikerjakan oleh kolaborasi perusahaan global dan lokal. Siapa saja yang terlibat? Ada ExxonMobil yang menggarap proyek CSS di Cekungan Asri dan Gundi. Ada juga BP di Papua Barat. Inpex, perusahaan dari Jepang nih ya, yang menggarap proyek CSS di Blok Masela. Kemudian ada juga Repsol di Blok Saka Kembang. Pertamina dan Exxon, proyeknya di Lepas Pantai Jawa Barat. Ada juga Pertamina Chevron yang proyeknya ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada juga Pupuk Indonesia yang lokasinya tersebar di Lok Sumawe dan Palembang. Dan yang terakhir ada juga PLN. Nah, ini nih yang nggak main-main, yang lokasinya tersebar di Suralaya, Indramayu, Tambak Lorok, dan Tanjung Jati. Artinya, Indonesia bukan lagi sekedar wacana, kita sudah menjelma menjadi laboratorium CSS terbesar di Asia loh, dengan 19 proyek aktif yang mampu mengubah sampah karbon menjadi komoditas strategis yang bernilai ribuan triliun rupiah. Dan ini bukan omong kosong loh. Saat ini saja ya, BP dan Exxon sudah siap menggelontorkan investasi sebesar 10 miliar US dollar untuk membangun fasilitas CSS di Indonesia. Itu pun belum termasuk Chevron dan Inpex yang sekarang sudah jelas-jelas nih menggarap proyek CSS di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus bangga nih Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah karbon? Bukannya sebaliknya ya, kita harus marah. Jawabannya, karena pertama nih ya, Indonesia punya brankas hijau yang besar hingga mencapai 600 gigaton. Itu menjadikan negara kita dengan kapasitas penyimpanan karbon terbesar keempat di dunia. Artinya, Indonesia bukan sekedar penerima emisi, tapi juga penentu arah perdagangan karbon internasional. Yang kedua, karbon dulu yang dianggap limbah kini menjadi komoditas strategis. Potensi ekspor karbon Indonesia diperkirakan mencapai 565 miliar US dollar atau sekitar 9.429 triliun rupiah. Ini jelas loh, bisa menjadi mesin ekonomi baru buat Indonesia. Yang ketiga nih, perlu diingat, CSS itu bukan kayak pasang dispenser yang tinggal colok langsung jalan doang. Enggak bro, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti riset geologi yang harus mendalam, harus tahu persis lapisan batuan. Supaya apa? Ya, keamanan jangka panjang. Menyimpan karbon itu nggak boleh asal. Harus ada ISO atau standar keselamatan internasional. Dan poin penting yang nggak boleh lupa nih, proyek CSS baru menghasilkan keuntungan kalau dibangun dengan skala raksasa. Artinya, proyek CSS merupakan teknologi tinggi dengan kebutuhan investasi dan infrastruktur yang super besar. Maka dari itu, konsekuensinya pun jelas, gak semua negara bisa membangun CSS. Hanya negara-negara yang mempunyai kapasitas geologi yang besar, regulasi yang kuat, dan dukungan investasi yang masif yang bisa terjun ke sektor ini. Dan yang paling penting nih, limbah karbonnya itu aman. Nggak seperti sampah-sampah yang selama ini kita impor. Karena formasi geologis, biasanya minimal pada kedalaman 800 hingga 2800 meter di bawah tanah. Artinya, ya bakalan kembali lagi deh seperti awal. Dulu minyak yang kita sedot tuh, ratusan bahkan ribuan meter, kita kembalikan dalam bentuk karbon ke dalam tanah. Jadi ya kembali seperti semula, seperti itu guys.
Nah, kalau kita lihat nih, semua peluang dan potensi gila-gilaan ini, pertanyaannya itu jadi sederhana tapi penting. Apakah menurut kalian nih, Indonesia sudah siap memimpin ekonomi hijau di Asia dengan kekuatan 600 gigaton berangkas karbon ini? Atau justru, kita bakal kecolongan nih oleh negara lain yang sudah bergerak lebih cepat? Karena ingat, tren CSS itu bukan selamanya bro. Enggak, teknologi ini hanyalah solusi transisi energi yang diperkirakan ya, masa emasnya akan berlangsung sampai sekitar 2050 dan paling akhir 2060. Artinya, kita cuma punya waktu sekitar 25 hingga 35 tahun untuk memanfaatkan momentum ini sebelum dunia beralih ke energi terbarukan sepenuhnya. Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!